Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukurillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, rahmat, taufik, hidayah, inayah, pertolongan kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul, bermuajahah, berjelasan dalam majlis yang insya Allah penuh dengan berkah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya serta pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, masuk hadis 56 yang masih dalam bab jujur, dalam bab jujur. An Abi Sufyan Sakhr bin Harbin, namanya Abu Sufyan, kunyahnya namanya adalah Sakhr bin Harbin. Abu Sufyan Sakhr bin Harbin. Tinggalkanlah apa-apa yang orang-orang tuamu mengatakan. Jadi umatanu alaihi fi umuril jahiliyah. Apa-apa yang ditinggalkan oleh nenek moyangmu dari urusan jahiliyah. Karena amma makarimul akhlak faqad ja'a Rasulullah. Karena makarimul akhlak telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi batruku mayaqulu abakum, tinggalkanlah ucapan-ucapan perintah-perintah orang-orang tuamu dulu yang menyelisihi syariat. Perkara-perkara jahiliyah, meskipun itu adalah naluri atau laluri atau leluhur dengan apa yang meninggalkan pesan atau meninggalkan perbuatan atau kalau sekarang disebut sebagai mungkin budaya, kalau itu bertentangan dengan syariat maka disuruh meninggalkan. Budaya yang sesuai dengan syariat persilahkan untuk dihidupkan, tapi yang bertentangan dengan syariat persilahkan untuk ditinggalkan. Wa ya'muruna bis-shalah, dan Nabi menyuruh kita
untuk melaksanakan sholat, untuk menegakkan sholat. Wasidqi, dan Nabi kita menyuruh berbuat jujur, ya. Nabi kita menyuruh berbuat jujur. Jadi disuruh untuk menyembah kepada Allah, tauhid, meninggalkan kesyirikan, meninggalkan perilaku nenek moyang yang bertentangan dengan syariat, menyuruh sholat dan menyuruh jujur. Wal afaf, menyuruh afaf. Apa al-afaf? Al-kafu anil maharib wa qawalimil murunah. Afaf itu menjaga kehormatan. Nabi juga menyuruh kita untuk menjaga kehormatan, wasilati, dan menyuruh untuk menyambung tali kekeluargaan. Jadi di sini ada hablum minallah, ada hablum minannas. Disuruh bertauhid berarti hablum minallah, menyatukan Allah, mengesahkan Allah, tidak mensekutukannya, meninggalkan budaya-budaya yang bertentangan dengan syariat. Karena kalau nggak dibatasi oleh syariat, nanti orang itu kebablasan. Karena semuanya kadang berlindung di balik budaya, meskipun budaya itu terkadang tidak tepat, tidak mendidik, tidak baik. Atau mungkin di daerah-daerah tertentu ya, ada misalnya kayak belum saya mau daerah Bali misalnya, muslim budayanya terus kalau itu kumpul di pengajian umum kan ya budaya itu. Tapi bagi umat Islam kan nggak boleh ya. Mungkin bagi orang sana itulah kerukunan gitu ya, itulah kebersamaan gitu. Tapi bagi orang Islam itu tidak boleh kan gitu ya. Apalagi mungkin budaya apa, banyak budaya-budaya yang sifatnya bertentangan dengan syariat ya, maka tidak diperbolehkan. Budaya sesajen, mungkin orang bilang sesajen itu budaya, tapi ternyata sesajen itu ada mengandung unsur keyakinan. Masih ditemukan kadang-kadang di daerah kita perempatan itu ada makanan, ada jualan pasar, ada cucur, ada apa, kalau rokok siji, ada duitnya saya salah kirim perapatan itu kan budaya kan ya, budaya yang bertentangan. Di samping satu membandir makanan dibuang, yang kedua itu dia mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah. Budaya-budaya yang seperti itu dilarang untuk ditiru. Ya mungkin ada budaya apa lagi ya, yang sifatnya bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan agama, maka itu dilarang, tidak boleh dilakukan. Kemudian sholat ya, menyuruh untuk sholat, jelas. Jangan sampai kemudian kita sholat tapi kita tetap dalam kondisi syirik. Maka larangan pertama, perintah pertama tauhid, perintah kedua dilarang untuk syirik, perintah ketiga dilarang meniru budaya-budaya yang tidak sesuai syariat, baru disuruh sholat. Setelah disuruh sholat, kemudian disuruh jujur. Setelah disuruh jujur, kemudian disuruh untuk menjaga kehormatan. Karena mungkin ada orang yang sudah sholat, yang ngomong jujur, tapi tidak menjaga kehormatan diri. Menjaga kehormatan merupakan perintah Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir diperintah untuk menyambung tali persaudaraan. Tali persaudaraan. Dan ini masih umum. Silah. Maka persaudaraan itu memang terbagi menjadi 3 macam. Ya. Ada persaudaraan yang lebih luas disebut ukhuwah basyariah.
ukhuwah basariyah itu persaudaraan sesama manusia. Podo wonge, podo menungsone iki isih dianggap sebagai saudara. Ya. Nggih, podo wonge isih disebut saudara. Makanya misalnya Pak Garis umroh di sana wong Ethiopia sing ireng wae. Nah, misalnya Pak Garis sebagai halo saudaramu, yo saudaraku ya ora serasa nesu. Nah, untuk orang Cina sing putih banget, kayak saudaramu, ya rasa terlalu senang. Namanya ukhuwah basariyah. Setiap manusia itu adalah saudara. Ketika kita menolong, maka tidak perlu pilih-pilih. Menolong menggalan kecelakaan dengan berkesempatan untuk memberikan pertolongan. Yo rasa takon agama. Nggih, kowe tiba tak tulungi lan tak takoni sik agama apa, selek mati wong ya. Wis jawab pura Islam, Pak Aris. Islam iki MO Muhammadiyah kowe. Mesti jawab MO oleh sapa, Muhammadiyah sapa ya ora rampung. Nah, jadi masalah ukhuwah basariyah memang ketika dibutuhkan kita menjalin suatu persaudaraan podo menungsane. Terus yang lebih tinggi lagi adalah ukhuwah watonia, persaudaraan sebangsa dan senegara. Ini saudara, nggih mungkin isi neng jero nang negara kene iki ora patek nganggo. Tapi nek jenengan semetu ning luar negeri, nggih. Pak Haris kemarin Hongkong mana, nggih. Ketemu wong Sulawesi. Mana Indonesia malah Sulawesi. Kita itu satu bangsa. Orang-orang itu senangnya karuan. Iya, senangnya karuan karena melihatnya di luar sana yang jero kene ya biasa lah. Saya pas haji itu di Mina itu melihat ada bendera merah putih itu dikibarkan. Oh, sama ya Masya Allah, ke benderaku. Lah kok baru kenal pemain jadi itu biasa loh. Biasa. Tapi kalau di Mina kan Masya Allah luar biasa. Ukhuwah watonia, ya persaudaraan sebangsa dan setanah air. Yang lebih dekat lagi, lebih tinggi lagi adalah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan seagama, seakidah, sekeyakinan. Dan ini penerapannya masing-masing. Kapan kita menerapkan persaudaraan semanusia basariyah, kapan kita menerapkan saudara sebangsa, senegara, sewaktunya, dan kapan kita menerapkan saudara ukhuwah Islamiyah seakidah dan sekeyakinan. Jangan sampai kemudian nanti keliru begitu ya. Keliru. Misalnya kadang-kadang ada orang yang berlebihan begini. Kelihatannya 1 tahun atau 2 tahun yang lalu. Itu mungkin maksudnya apa saya nggak tahu. Ini kalau nyebut orang non-muslim itu jangan kafir. Kalau kok saruman, kalau non-muslim nggak rasa kafir. Sebetulnya ini kurang banyak membaca referensi. Ya, sebetulnya kan ada waktu, ada tempat. Kapan kita menyebut kafir, kapan kita tidak menyebut kafir. Misalnya dengan belanja, nyebut wong kafir, mau. Nggak ya kira-kira nek wong belum putus jelek per, nek marah per, belanja kan tidak begitu loh. Kan tidak begitu, karena memang itu tidak tempatnya. Mestinya pantas lek ya lek, pantas pak ya pak, pantas mbah, mesti dodol sepuh ya mbah, pantas mas ya mungkin mas kan itu kan. Nek Mas Haris mungkin Mas Haris bukan mas. Nah, kan kita juga nggak pernah diajari oleh orang tua kita terus kemudian mengambilnya seperti itu kan. Bahkan jangankan kafir, pakai non saja nggak manggil. Non gimana? Nona itu nona gitu ya. Jadi kita ada tempatnya tersendiri. Tapi ketika kita membaca surat Al-Kafirun maka akan dirubah. Qul ya ghairul muslimin itu tidak. Tetap qul ya ayyuhal kafirun gitu.
Kemudian ketika membahas segala masalah yang berhubungan dengan agama, dengan akidah, pasti kita akan menyebutnya. Maka tinggal di mana tempatnya. Mana kapan kita persaudaraan sebangsa, kapan kita persaudaraan sebersyaria, kapan kita persaudaraan seakidah atau seagama. Harus diterapkan semaksimal mungkin, setepat mungkin. Dengan sama rukunnya ada agama dia, ya tetap rukun, tapi tidak mungkin terus ya mau itu persaudaraan. Aku ini masjid, tak bisa masjid. Sesuatu minggu aku yang buat tempat ibadah, kan nggak begitu. Dan itu kebablasan nggak boleh. Karena ketika urusan masalah agama, akun di logo, hati-hati. Tapi urusan dunia, urusan sosial, ya, urusan kebersamaan dalam yang memang boleh bersama, ya kita disuruh untuk bersama. Bahkan Nabi ketika meninggal saja, baju bersihnya masih digajikan kepada orang Yahudi, menunjukkan ada hubungan sosial yang baik. Tapi urusan ibadah tetap lakum didukung waliyati. Dalam hadis ini mengandung faedah mulazimatul rasul lisidqi. Nabi selalu iltizam itu konsisten di dalam kejujuran, ya. Di dalam kejujuran selalu menempatkan kejujuran di dalam kehidupannya. Dengan ar-rusul jami'an arsalu min ajli bayani tauhid. Rasul diutus itu untuk menjelaskan tauhid wa illati wa isyirki wa izalatihi, dan menghilangkan syirik. Rasul diutus untuk menegakkan tauhid dan menghilangkan syirik. Rasul hadatin atau kemudian pokok daripada agama ini adalah tauhid. Kalau tauhidnya gugur, maka amalan-amalan yang lain akan menjadi gugur. Kalau tauhidnya bermasalah, amalan lain akan menjadi bermasalah. Karena amalan yang pertama menjadi pokok adalah tauhid. Allah Subhanahu wa taala yaqulu bi kulli ma yasmul bashar wa ya'mudu 'alaihim bil khairi fid dunya wal akhirah. Allah selalu menyuruh sesuatu yang bermaslahah menjadi baik bagi kebaikan manusia. Kita yakin yang Allah perintahkan itu pasti baik, yang Allah larang itu pasti dampaknya jelek terhadap kita semua. Maka sebagai hamba Allah, apalagi sebagai orang Muslim, sudah selayaknya selalu sami'na wa ata'na terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. At-tanfiru min at-taqlid al-a'ma li aba' al-sadah wal umaro. Di sini sudah mengandung faedah tidak boleh membeliau taklid buta, ikut-ikutan terhadap orang-orang sepuh dulu tanpa ditimbang dibolehkan oleh syariat atau tidak. Ternyata sudah banyak keyakinan orang tua dulu yang kemudian luntur seiring dengan perjalanannya waktu. Dengan sing berangkat sekolah desa, biaya itu kadang mau tua itu marah, cilik jolangan buku. Saya ini sudah tahu buku lah, kira nggak? Oh jolangan buku, berkana apa? Ketemu buri. Tapi itu sekarang sudah tidak berlaku, sudah nggak dengar lagi. Ada orang tua marah-marahnya makan buku, karena itu budaya yang tidak sesuai dengan syariat. Buku ayam kan ya halal, itu bahkan termasuk yang paling enak itu saja. Nah, buku deh. Ojo mangan tempe, ojo apa itu banyak gitu ya. Yang kemudian seiring dengan perjalanannya waktu hujan hilang. Dan banyak budaya-budaya yang seperti itu sebetulnya tidak bertentangan dengan syariat, nggak perlu ditinggalkan. Kan banyak lagi nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, itu banyak. Dan hal yang seperti itu perlu kita waspadai, tidak perlu diikuti. Kemudian kalau hadis yang dulu diumumihi ala sumuri Islam. Secara umum hadis ini adalah menjelaskan tentang ajaran-ajaran Islam. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya minta maaf.
Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.